Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, selamat pagi, salam. Selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih Denpasar, hari ini Kamis 2 April 2026. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita di sepanjang hari ini, kita akan landasi atau dasari dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman atau penuntun dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Namun sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu jika sampai saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua itu berkat kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Ya Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, kami hendak mendasarinya melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Sebelum itu kami mohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap hati kami masing-masing, baik hamba-Mu yang akan memberitakan dan juga bagi setiap saudara kami yang mendengarkannya, sehingga kami bisa mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, terlebih dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan hari ini terambil dari dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 146 ayat yang kelima, yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Kemudian bacaan kedua dari Matius 26 ayat 27 sampai 28 yang demikian bunyinya. Ia atau Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika dalam suatu perjalanan atau bepergian, misalnya kita melihat ada orang yang tergeletak di tengah jalan, mungkin karena kecelakaan atau tertabrak lari dan kondisinya sekarat. Dan kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah yang kita lakukan? Apakah cukup dengan berkata, "Oh, kasihan orang itu, keadaannya sekarat"? Atau mungkin kita berhenti sejenak untuk memberi bantuan atau pertolongan dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang itu? Atau mungkin ada saudara, teman, atau sahabat kita yang juga mengalami musibah yang berat, bagaimana sikap kita terhadap mereka? Apakah cukup dengan mengatakan, "Oh, kasihan dia," tanpa mengambil tindakan yang nyata, tanpa membantu mereka sehingga mereka bisa diselamatkan? Tidak hanya dengan kata-kata, "Oh, kasihan," tanpa disertai tindakan yang nyata. Dan jika kita sudah melakukan hal seperti itu, melakukan tindakan kasih, jadi bukan dimaksudkan untuk mendapat pujian, kehormatan, atau dihargai, tetapi karena kita sadar bahwa Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita tanpa balas, tanpa syarat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan yang pertama tadi dari Mazmur 26 ayat 27 sampai 28
di mana dalam pergumulan dan ketakutan yang dirasakan oleh pemazmur saat dikejar-kejar oleh Saul dan bahkan dia mau dibunuh, pemazmur ini bersembunyi karena dia merasa dikejar, lalu merasa ketakutan karena akan dibunuh, lalu dia bersembunyi. Dan di dalam persembunyian itu dia berseru dan berharap hanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan bertindak. Tuhan menjawab, menolong, sehingga dia bebas dari rasa ketakutan. Dan kalau kita baca dalam Mazmur 111 di ayat 4, dia mengungkapkan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib. Dia pengasih dan penyayang. Akhirnya si pemazmur merasa berbahagia, bersyukur memiliki Allah Yakub sebagai penolong yang cinta kasihnya diwujudkan dalam tindakan yang nyata, tidak hanya dengan kata-kata saja. Kemudian dalam bacaan yang kedua dari Matius 26 ayat 27 sampai 28, yaitu tentang penetapan perjamuan Tuhan bersama para murid. Dalam momen perjamuan Tuhan seperti ini, sering kita kenal dengan Kamis Putih yang membawa kita ke ruang atas, tempat di mana Yesus mewujudkan kasihnya yang dalam sebelum pengorbanannya di kayu salib. Kita tahu bahwa di beberapa gereja atau jemaat memperingati momen seperti ini dengan pembasuhan kaki sebagai tindakan simbolik yang merubuhkan tembok keangkuhan manusia agar kita menjadi bersih secara rohani dan jasmani, karena kaki sebagai simbol dalam melakukan tindakan atau gerakan untuk melangkah sehingga harus dibasuh atau dibersihkan. Dan Yesus mau mengajar kita dalam kerendahan hati untuk melayani sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah bayang-bayang penderitaan, Yesus justru memberitahukan kepada kita kepastian melalui cawan perjanjian baru. Darahnya yang ditumpahkan bagi banyak orang. Cawan itu bukan sekedar simbol lahiriah, tetapi jaminan penebusan dan pengampunan dosa yang tak ternilai harganya. Ia juga memilih membasuh kaki para muridnya, membersihkan kotoran yang menempel, dan mempersiapkan mereka untuk berjalan dalam kasih yang menuntut pengorbanan diri lewat tindakan nyata. Yesus juga memanggil kita untuk membasuh hati kita dari sikap ego kita yang seringkali menjauhkan kita dari sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari dua bacaan tadi dan yang kita renungkan, kita dapat belajar dari kedua firman ini. Yang pertama, kita bisa menerima kasih Tuhan dengan penuh syukur. Kita menerima kasih Tuhan dengan penuh syukur dan menyadari bahwa di balik cawan penderitaan Kristus ada sukacita pengampunan bagi kita semua. Kita juga belajar untuk berbagi kasih dan pengampunan itu bagi sesama kita. Yang kedua, dalam momen pembasuhan kaki, kita diajar dalam kerendahan hati untuk melayani sesama dengan cinta kasih lewat tindakan yang nyata. Tidak saja dengan kata, sebagaimana Yesus telah mencurahkan atau menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diampuni, dosa kita ditebus bukan dengan barang yang fana atau dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus.
Jadi melalui firman ini kita diajak yang pertama untuk kita belajar bersyukur atas kasih Tuhan yang dalam, yang besar untuk pengampunan dosa kita. Yang kedua, bagaimana kita belajar untuk bisa rendah hati sebagaimana Yesus yang sudah memberikan contoh atau teladan dalam pembasuhan kaki bagi para murid. Demikian firman Tuhan pagi ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Baik, kita akan sambut firman Tuhan ini dengan pujian PBA 66, bukan dengan barang hana. Segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Ajar kami Bapa untuk kami meneladani akan sikap dan tindakan Tuhan yang nyata, yaitu hidup dengan rendah hati dan juga berkorban bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, saat juga kami berdoa buat jemaat Tuhan Kristus Kasih, maupun bagi setiap orang yang mendengar sapaan kasih pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang berbaring di rumah sakit, ataupun di rumah mereka masing-masing, kami mohon Tuhan kiranya melawat, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, Tuhan menjamah segala penyakitnya, sehingga mereka mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, sehingga dapat beraktivitas kembali. Demikian juga bagi jemaat Tuhan dan setiap orang yang mendengar sapaan ini, yang dalam pergumulan, mungkin masalah pekerjaan, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain ya Bapak. Kami mohon Tuhan hadir dalam keluarga mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan memberikan jalan keluar dalam menghadapi setiap pergumulan mereka, sehingga hidup mereka dipulihkan kembali. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa buat setiap hamba Tuhan dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai gembala, sebagai penginjil, kemudian sebagai diaken dan seluruh jemaat Tuhan.
apapun tugas pelayanan mereka. Kami mohon Tuhan memberkati sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita sesuai dengan kehendak Tuhan dan rancangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat gereja-Mu di tempat ini yang masih dalam proses pembangunan. Tuhan memberkati, Tuhan buka jalan sehingga pembangunan dapat rampung dalam waktu singkat dan bisa dipergunakan untuk memuliakan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam program Sapaan Kasih esok hari. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Amin.